Hormat kepada Bapak dosen pengampu yaitu Pak Habib Astoni Eskom Mkom selaku Bapak dosen mata kuliah aplikasi komputer perkantoran. Perkenalkan, nama saya Sofianisa dari jurusan Administrasi Bisnis dengan NIM IF 251100092. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang highlight materi aplikasi komputer perkantoran. Jadi saya akan membahas tentang materi 1 sampai ke 13. Dalam materi pertama, kita akan membahas tentang pemahaman komputer. Komputer yaitu adalah alat elektronik untuk mengolah data menjadi informasi berdasarkan program. Sistem komputer terdiri dari hardware fisik, software program, dan firmware pengguna. Hardware utama yaitu ada input, yaitu keyboard, mouse, scan, dan memasukkan data. Kedua ada output, yaitu monitor, printer, speaker, yaitu menampilkan hasil. Dan processing, yaitu ada CPU, dan RAM, yaitu mengolah data. Dan keempat ada storage, yaitu HDD, SSD, flash disk, cloud, yaitu menyimpan data. CPU berfungsi sebagai pusat pemrosesan, CU, ALU, register. Perkembangan komputer yaitu ada tabung hampa dengan transistor, KIC, dan mikroprosesor dan AI. Literasi digital penting untuk mendukung aktivitas perkuliahan dan perkantoran modern. Yang kedua yaitu kita akan membahas tentang sistem operasi dan perangkat lunak. Perangkat lunak yaitu adalah software, kumpulan instruksi yang mengatur kerja komputer dan menjadi penghubung antara user dan hardware. Jenis-jenis software itu ada satu, ada sistem software yaitu pengelola perangkat keras, dan sistem yaitu operasi sistem driving security. Kedua yaitu ada application software yaitu membantu penggunaan menyelesaikan tugas seperti office, multimedia, bisnis. Dan ketiga ada operating system yang disebut dengan OS, yaitu ada program utama yang mengatur proses, memori, file, perangkat, keamanan, dan jaringan. Yang keempat ada sistem OS utama yaitu ada manajemen proses, memori, file, I/O, penyimpanan, dan proteksi sistem. Yang kelima ada jenis OS yaitu ada desktop, server, embedded, GUI, and command line, dan single and multi-user. Contoh OS yaitu ada 3, yaitu ada Windows yaitu mudah dan kompatibel. Kedua ada Linux yaitu open source dan stable. Dan ketiga ada macOS yaitu aman dan terintegrasi. Peran software itu meningkatkan produktivitas, otomatis pekerjaan, dan mendukung aktivitas perkantoran modern. Materi ketiga kita akan membahas tentang pengenalan MS Word dan Office. Sistem operasi Windows itu software utama yang mengolah hardware file, memori, dan keamanan komputer. Perkembangan Windows yaitu ada Windows dari seri 01 ke 95 ke XP ke 7 dan ke 10 dan sampai sekarang ke Windows 11, yaitu dengan disebut dengan GUI modern, berforma, dan keamanan meningkat. Dan antar muka Windows juga ada desktop, start menu, taskbar, icon, Windows, file explorer. Nah, kedua ada Microsoft Office, yaitu paket aplikasi produktivitas untuk pekerjaan akademik dan perkantoran. Aplikasi utama Office yaitu ada 3, yaitu ada Word, yaitu pengelola dokumen teks, yaitu format, table, gambar, mail, dan margin dan kolaborasi. Excel juga ada pengelolaan dan analisis data, yaitu rumus, fungsi, grafik, dan pivot table. Yang ketiga yaitu PowerPoint, itu membuat presentasi visual, yaitu kayak slide, desain, animasi, dan transisi. Dan integrasi dan kolaborasi itu ada Word, Excel, dan PowerPoint terhubung, berbagi, dan edit bersama via Microsoft 365 dan OneDrive. Manfaat utama juga meningkatkan produktivitas kerja, kolaborasi, dan efisien kerja profesional. Jadi dalam materi ketiga kita tentang membahas yaitu pengenalan Office dan lain-lain. Materi keempat itu kita membahas tentang Microsoft Word Basic. Yaitu Microsoft Word merupakan aplikasi pengelolaan kata yang digunakan untuk menyusun dokumen akademik dan perkantoran secara rapi dan terstruktur. Pemahaman antar muka dasar seperti ribbon dan backstage view sangat penting untuk mengakses perintah performatan, menyisipkan objek, pengaturan halaman, hingga pencetakan dokumen.
Pengatur dokumen mencakup margin, ukuran kertas, orientasi halaman, serta penggunaan page break dan section break agar format dokumen berbagai dapat berbeda diterapkan dengan benar. Performatan teks dan paragraf dilakukan melalui pengaturan font, spasi, perataan, dan indentasi. Sedangkan fitur style, Microsoft Word juga menyediakan fitur akademik penting seperti daftar isi, otomatis, handle footer, dan penomoran halaman berbeda. Kutipan daftar pustaka dan cetakan kaki yang menggunakan penulisan karya ilmiah dan tahap akhir dokumen melakukan proofreading untuk mengatur print sehingga dokumen siap dicetak sesuai kebutuhan. Kelima, kita akan membahas tentang menu insert Microsoft Word. Menu insert pada Microsoft Word itu berfungsi untuk menambahkan berbagai elemen ke dalam dokumen agar lebih informatif, visual, dan profesional. Dan melalui menu ini, pengguna dapat menyisipkan tabel, gambar, shaper smart, art, dan grafik text creation. Nah, highlight, simbol, rumus, serta watermark. Nah, penggunaan menu insert sangat penting dalam penyusunan dokumen akademik dan sangat penting dalam penyusunan perkantoran karena membantu menyajikan data dan informasi secara lebih jelas, rapi, dan menarik. Keenam juga kita akan membahas tentang stylus dan dokumen profesional di Microsoft Word. Penggunaan stylus sebagai dasar pembuatan dokumen profesional yang rapi, konsisten, dan mudah dikelola dengan sistem heading dan normal. Penggunaan dapat menyusun struktur dokumen secara sistematis, mempercepat performatan, serta menjadi syarat utama pembuatan daftar isi otomatis. Dan selain itu, menjelaskan pengaturan penomoran halaman berbeda menggunakan section break, membuat pembuatan daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel otomatis, serta pengelolaan kutipan dan daftar pustaka sesuai standar akademik. Dan penguasaan fitur-fitur ini membantu menghemat waktu, mengurangi kesalahan, dan memastikan dokumen memenuhi standar penulisan ilmiah yang profesional. Kali ke-6 kita akan membahas tentang Microsoft Excel, yaitu dasar. Microsoft Excel adalah aplikasi spreadsheet yang digunakan untuk mengelola, menghitung, dan menganalisis data dalam bentuk baris dan kolom. Excel juga bekerja menggunakan Word, Worksheet, dan Calc, serta dilengkapi dengan fitur-fitur navigasi dan input data yang memudahkan pengguna berpindah sel, memiliki rank, mengedit data, dan mempercepatkan pekerjaan file handler. Dan Excel juga menyediakan fitur formatting dasar seperti pengaturan font, peralatan, format, angka, border, dan warna yang membuat data lebih rapi dan mudah dibaca. Kekuatan utama Excel terletak pada rumus, di mana semua penghitungan diawali dengan tanda sama dengan, menggunakan revisi sel, dan dapat disalin secara otomatis dengan sistem relatif referensi. Dan Excel juga mendukung persiapan percetakan worksheet seperti mengatur orientasi halaman, area cetak, dan seperti pengaturan orientasi halaman dan scaling agar hasil cetak sesuai kebutuhan. Dan penguasaan dasar Excel sangat penting untuk menunjang kegiatan akademik, keuangan, dan pekerjaan administratif yang akan semakin efektif jika terus dilatih dan menggunakan sehari-hari. Itu ada materi fungsi Microsoft Excel, yaitu fungsi Excel adalah pembawaan yang digunakan untuk melakukan perhitungan dari pengelolaan data secara otomatis dengan menggunakan argumen tertentu dan selalu diawali dengan tanda sama dengan. Data secara formula dasar, fungsi memudahkan penghitungan yang lebih kompleks, terutama pada data perhitungan rentang sel. Fungsi Excel juga dikelompokkan menjadi beberapa jenis utama, yaitu fungsi matematika, ada sum, ada proud, int, APS, dan lain-lain. Untuk menghitung angka, fungsi statistik ada average, max, min, count, contiv, median, dan rank. Untuk menganalisis data serta fungsi statistik juga ada concat, left, right, mid, upper, lower, dan trim. Untuk mengelola data berdasarkan data di teks yang di atas itu dengan menguasai fungsi-fungsi Excel dan teknik seperti referensi sel, kriteria, serta penggabungan fungsi netting. Penggunaan dapat mengolah data secara lebih akurat dan dalam keperluan akademik maupun pekerjaan administratif.
Ini juga ada if dan data validation, yaitu fungsi if di Microsoft Excel digunakan untuk membuat keputusan otomatis berdasarkan kondisi tertentu dengan hasil berbeda jika kondisi menilai true dan false. Fungsi ini dapat digunakan untuk menambahkan teks, melakukan perhitungan menguji data teks hingga membuat keputusan bertingkat melalui set if serta dikombinasikan dengan fungsi INR. Sementara itu, data validation berfungsi untuk membatasi dan mengontrol input data agar tetap sesuai aturan, seperti membataskan angka, panjang teks, tanggal, atau menyediakan drop-down list. Kombinasi fungsi if dan data validation membantu meningkatkan akurasi, konsistensi, dan kendala dalam pengelolaan spreadsheet. Fungsi pencarian data atau lookup dan referensi. Fungsi lookup digunakan untuk mengambil data dari tabel referensi ke tabel lain secara otomatis berdasarkan nilai kunci tertentu, seperti kode barang atau NIK. Fungsi ini sangat penting karena data dalam dunia kerja biasa tersebar di beberapa tabel. Fungsi utama yang digunakan adalah flowcup data vertikal, yaitu atau enggak flowcup data horizontal, dan clawcup fungsi modern yang lebih fleksibel. Lookup adalah penggunaan Excel match 0 untuk data unik atau expert match 1 untuk data berbentuk tentang nilai seperti grade dan diskon. Untuk penggunaan precisional lookup serta dikombinasi dengan normed, triangle, atau sheet, bahkan antar quadrat agar rumus fungsi lebih rapi dan lebih dibaca. Nah, intinya fungsi utama yang digunakan adalah lookup, yaitu untuk data unik version match 1 untuk data bentuk rentangan nilai seperti grade, diskon. Untuk menggunakan professional lookup sering dikombinasikan dengan named triangle dan antar set, bahkan antar word agar rumus lebih rapi dan mudah dibaca. Dan ada juga materi tentang integrasi Microsoft Word, Excel, dan Excel Mail Merge tingkat lanjut. Mail Merge adalah fitur yang menggabungkan dokumen Word dengan data Excel untuk membuat banyak dokumen dengan format sama tetapi isi berbeda. Secara otomatis pada tingkat lanjut, Mail Merge tidak hanya menarik data, tapi juga mengatur format angka, tanggal, mata uang, serta menerapkan logika bersyarat serta sapaan otomatis. Keberhasilan Mail Merge sangat bergantung pada kerapihan data Excel. Jelas, tanpa margin cell, format konsisten di Word dan data dihubungkan melalui tab mailing, lalu diformat menggunakan page codes, yaitu switches, agar hasil sesuai standar Indonesia. Mail Merge juga didukung pembuatan tabel Excel, filter penerima, serta finalisasi dokumen melalui finish, margin, dan cetak arsip atau email. Analisis data cerdas dengan pivot table dan dashboard sederhana. Pivot table adalah fitur Excel untuk meringkas penganalisan dan menyajikan data besar secara cepat tanpa rumus rumit, hanya dengan teknik drag and drop. Dengan pivot table dapat diputar sudut pandangnya atau pivot menjadi berbagai laporan seperti penjualan per wilayah, per waktu, atau per kategori. Pivot table mendukung analisis lanjut seperti sum, count, average, dan pengelompokan tanggal dan angka grouping. Kode field dan serta filter interaktif menggunakan slide dan timeline. Hasil analisis dapat divisualisasikan melalui pivot chart dan digabungkan menjadi dashboard interaktif, suatu halaman untuk membantu pengambilan keputusan manajerial. Materi 13 terakhir, kita akan membahas tentang Canva dan personal branding. Canva adalah platform desain grafis berbasis web yang menggunakan penggunaan khususnya mahasiswa untuk membuat berbagai konten visual seperti presentasi, membuat CV, dan bikin banner dan media sosial secara praktis dan kolaboratif. Canva juga sangat efektif untuk membangun personal branding karena memungkinkan pembuatan identitas visual yang konsisten tanpa memerlukan keahlian desain profesional. Dan Canva juga memiliki termuka yang intuitif, fitur lengkap, serta mendukung prinsip dasar desain seperti hierarkis, track, keseimbangan, dan ruang kosong, dan berkonsistensi agar hasil desain terlihat profesional. Dan melalui Canva ini, pengguna dapat membuat berbagai kebutuhan personal branding seperti LinkedIn, banner, dan CV atau Brandly, serta mengekspor desain dalam format yang sesuai dengan kreativitas dan konsistensi. Canva menjadi alat yang kuat untuk membangun citra diri yang profesional di era digital. Kesimpulan saya dalam 13 materi ini dapat saya simpulkan bahwa penguasaan aplikasi komputer perkantoran ini sangat penting dalam dunia
kegiatan akademik dan dunia kerja. Dalam menggunakan Microsoft Word, Excel, Microsoft Word juga tidak hanya terus pengolahan data dan dokumen. Dan secara keseluruhan, kombinasi komunikasi data otomatis dokumen, visualisasi informasi dan desain mengkombinasi berbentuk keterampilan digital yang komprehensif dan keterampilan ini sangat relevan untuk meningkatkan efisiensi kerja, keletihan dan saing mahasiswa di dunia kerja modern yang berbasis data dan teknologi. Sekian presentasi saya melalui video ini. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatian Bapak, dosen, dan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda ingin sukses? Anda ingin maju? Anda ingin berhasil? Ya, jangan menyerah. Tekun, giat, semangat. God, you got me jumping like